Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kita sudah tahu ya informasi mengenai PB PTMSI yang ternyata tidak sejalan dengan IPL ya, atau Indonesia Pingpong League ya. Dan ini memang sebetulnya sangat disayangkan sekali ya, adanya ketidaksinkronan tuh antara pengurus PB PTMSI dengan IPL ya, dengan pengurus IPL. Nah ini memang akan menjadikan polemik tersendiri ya, di mana nanti akan menjadi masalah baru berkepanjangan dan tidak pernah berhenti teman-teman ya. Nah ini sebetulnya sangat gimana ya? Kalau menurut saya harusnya itu ada solusinya ya. Harusnya sih eh, kedepannya ya harusnya ada diagendakan lah ya, diagendakan antara kedua belah pihak nih. Karena kalau tidak diselesaikan dengan cara yang baik-baik ya, dengan cara yang bijak ya, yang rugi itu adalah generasi muda ataupun para atletnya teman-teman ya. Dimana kalau kita sudah tahu ya, dimana atlet yang ada dari IPL itu ya, itu sudah menunjukkan prestasi yang sudah sangat bagus ya pada saat WTT yang kemarin ya. Sudah bisa menjadi juara satu ya, untuk kelas menurut saya lebih tinggi daripada Asia Tenggara ya. Dan ini memang membuktikan bahwa sebetulnya IPL menjadi satu wadah ya, yang menurut saya itu lebih lebih kepada apa ya? Bukan dibilang dia suatu organisasi yang sifatnya struktural ya, tapi dia lebih kepada semacam organisasi penyelenggara kegiatan ya, atau bisa dibilang semacam IO bisa ya. Dan memang harus harus apa namanya, kalau saya bilang ininya apa ya namanya, tingkatannya ya, itu memang harus dibawa PTMSI. Nah cuman yang jadi masalah ya, PTMS-nya itu PTMS yang mana ya, kan ini kan yang menjadi tawar menawar ataupun tarik ulur daripada si IPL ya, dia mau di bawah PB ataukah mau di bawah PP. Nah ini yang suatu hal yang memang menjadi benturan ya, jadi agak sulit. Nah sebetulnya ya harusnya itu dari Kemenpora ya, itu harusnya bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa mempermudah ya sebetulnya posisi IPL itu ada di mana, apakah di bawah strukturnya di bawah PB, atau yang paling penting adalah menyatukan PTMSI-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi si PTMS itu harusnya tuh ada satu ya, nggak ada PB nggak ada PP lah, anggap aja PTMSI saja. Baru di bawah PTMSI itu ada yang namanya IPL sebagai bagian ataupun wadah daripada daripada PTMSI ya, yang kegiatannya adalah menyelenggarakan kegiatan ataupun apa namanya, kayak semacam ya kegiatan kejuaraan lah ya, ya yang sifatnya adalah meningkatkan ataupun mencari bibit-bibit berprestasi untuk jenjang yang lebih tinggi lagi ya, seperti mungkin lebih lebih ke arah internasional ya. Nah itu sebetulnya menurut saya itu lebih ke sana teman-teman ya. Nah, jadi kita menurut saya jangan terlalu mementingkan ego dari masing-masing organisasi ya, karena nggak akan selesai-selesai ya, sampai kapanpun nggak akan selesai-selesai. Sementara itu kayak misalkan kalau PB itu juga ada kepentingannya sendiri ya kan. Kemudian IPL juga ada mungkin mungkin aja ada kepentingannya sendiri ya. Kalau saya sih sifatnya itu sebagai penghobi ya, dan penggiat olahraga ini ya, atau penggiat olahraga tenis meja, saya itu sifatnya hanya apa ya, ingin memberikan masukan ya, agar tidak berlarut-larut ya sengketa yang semacam ini. Nah kalau dipikir-pikir sebetulnya yang direbutkan itu apa sih ya? Eh, Mungkin teman-teman akan berpikir uang mungkin ya, ya. Terus ada juga yang mungkin berpikir adalah pamor ya. Ya, yes, kedua-duanya mungkin mungkin saja sih. Kedua-duanya bisa-bisa jadi ya, bisa-bisa saja ya. Ya, yang jelas ya mereka itu memperebutkan yang disebut sebagai legacy ya, ataupun ya bisa dibilang sebagai semacam kehormatan ya, atau semacam hak prioritas ya. Mungkin seperti itu yang mereka perebutkan ya. Tapi mereka tidak sadar apa yang mereka perebutkan itu terlalu banyak mengorbankan kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, siapa yang terganggu dengan kepentingan ini? Banyak banget yang terganggu ya.
Ya, seperti atlet-atlet muda yang sedang, apa namanya, beranjak mencapai prestasinya. Ya, kemudian juga di sini kan ada menyebutkan nih, kemarin yang kita lihat itu, dari keputusan PB ataupun eee, rapat umum ataupun munasnya si PB-PTMSI, itu kan menyebutkan ya, siapa-siapa saja yang telah berkontribusi terhadap IPL ya, siapa-siapa saja yang telah berkontribusi terhadap IPL ya, baik sebagai penyelenggara, kemudian baik sebagai atlet, kemudian baik sebagai wasit ya ataupun kepanitiaan ya di periode penyelenggaraan IPL di bulan lalu ya. Tahu bulan September atau bulan apa saya lupa ya. Nah, penyelenggara tersebut ya ataupun atlet tersebut ataupun pelatih tersebut tidak akan diperkenankan dalam kegiatan apapun yang akan diselenggarakan oleh PB PTMSI. Nah, hal ini tentu saja bagi para atlet, bagi para pelatih, bagi para penyelenggara ataupun IO yang berhubungan dengan Indonesia Pingpong League ini menjadi satu kendala ya atau menjadi satu hambatan. Nah, tentunya ini tidak akan menjadi hal yang bagus teman-teman ya. Ini akan menjadi hal yang terus menjadi permasalahan ya. Menjadi permasalahan dan tidak akan terselesaikan. Nah, ya apa namanya, sebaiknya sih pemerintah ya, sebaiknya memang harus memberikan solusi ya, mempertengahi ya, ataupun eh, sebaiknya harus ada penengah ya, agar masalah ini menjadi lebih clear lagi ya. Kemudian harus tegas ya, jadi pimpinan nasional kita, mungkin dari presidennya ataupun dari Kemenporanya harus punya ketegasan ya, jangan punya tendensius ataupun punya motif politik ya dalam hal ini. Karena kalau kita sudah punya motif politik, otomatis tidak akan tercapai ya penyelesaian secara menyeluruh teman-teman ya. Dan harus dituntaskan teman-teman ya. Ini memang benar-benar harus dituntaskan agar penyelesaiannya itu tidak mandul seperti yang sekarang ini. Ya. Jadi cuman harapan-harapan kosong. Dulu kita pernah dengar ya bagaimana Menpora yang waktu itu kalau nggak salah Pak Tejo ya kalau nggak salah ya, itu semacam memberikan angin segar ya, yang mana akan menyelesaikan masalah ataupun polemik di tubuh PTMS ini. Ya, waktu kegiatan kalau nggak salah waktu itu adalah kegiatannya semacam IPL Indonesia Pingpong League, tapi dengan kalau nggak salah namanya apa ya, saya lupa itu. Eh, Liga Tenis Meja Indonesia kalau nggak salah ya, atau yang dimana waktu itu merupakan strata tertinggi ya dari semua liga yang ada, semua liga tenis meja yang ada di Indonesia. Dan ini sebetulnya menjadi catatan tersendiri ya. Waktu itu Pak Menteri juga memberikan semacam janji ataupun semacam apa namanya, apa ya, ya ingin menyelesaikan lah, intinya ingin menyelesaikan masalah ini sampai dengan selesai, tapi kenyataannya sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini ya, ternyata tidak ada solusi apapun teman-teman ya. Nah, monggo silakan bagi teman-teman ataupun bagi yang berkepentingan dalam hal ini ya, janganlah untuk terus memperpanjang masalah ini, baik PB PTMSI ataupun dari sisi IPL-nya. Jadi mesti harus duduk bersama ya, kemudian cari solusinya. Nah, sebagaimana kita tahu di mana dari PB PTMS itu diketuai oleh Bapak Peter Layardi ya. Kemudian dari kubu IPL itu diketuai oleh Bapak Petrus Petrus Gosale ya kalau nggak salah ya. Di mana Pak Petrus itu adalah mantan kepala BNN. Mudah-mudahan sih polemik ataupun masalah ini akan menjadi terang, akan menjadi selesai ya. Mungkin setelah SEA Games ini ya. Nah, kita doakan juga buat para pemain SEA Games kita ya. Katanya tanggal berapa? Tanggal 13, 9 apa tanggal 10 sampai 13 itu akan bertanding ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan ada ataupun mencapai prestasi yang terbaik ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, and share di Ordinal Sport Channel dan mudah-mudahan
kita akan menjadi lebih baik lagi, baik prestasi ataupun secara organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.